Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Madra Prama dari Teknologi Rekayasa Otomasi Universitas Diponegoro. Panjang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Madra Prama dari Teknologi Rekayasa Otomasi Universitas Diponegoro dengan NIM Citra 046. Dan di sini saya akan menjelaskan terkait VFD dan motor AC induksi. Nah, video ini dibuat untuk sebagai penugasan dari praktikum mesin-mesin listrik. Yang mana dalam video ini bisa terjadi kesalahan atau apapun, oleh karena itu saya minta maaf di awal-awal. Dan langsung aja menuju ke materinya. Oke, jadi konsep motor AC induksi itu apa? Jadi motor AC induksi adalah motor listrik arus bolak-balik yang bekerja berdasarkan induksi elektromagnetik antara stator dan rotor. Nah, prinsip kerjanya singkat. Pertama, tegangan AC jika fase diberikan kebelitan stator. Nah, stator menghasilkan medan magnet berputar. Kemudian medan magnet mendorong rotor yang mana akan timbul arus listrik induksi. Nah, kemudian ada interaksi medan magnet yang menghasilkan torsi. Nah, rotor berputar dengan kecepatan. Rumusnya adalah Ns sama dengan 120 dikali F per P. Yang mana F ini adalah frekuensi berupa Hertz dan P ini adalah jumlah kutub. Nah, konsep VFD atau variable rest. Konsep VFD atau variable frequency drive itu apa? Jadi VFD adalah perangkat elektronik daya yang digunakan untuk yang pertama mengatur kecepatan, mengatur arah putaran, mengatur torsi, yang mana motor energi induksi dengan mengubah frekuensi dan tegangan. Nah, hubungan frekuensi dengan kecepatan itu apa? Melansir dari uh, rumus tadi, N sama dengan 120 F per P. Jadi, ketika frekuensi dinaikkan, itu RPM akan naik. Dan jika frekuensi diturunkan, RPM akan turun. Nah, inilah dasar pengendalian kecepatan motor dengan VFD. Nah, langsung aja kita menuju ke praktikum mesin-mesin listrik, yang mana ini adalah sesi praktikumnya. Dan disclaimer dulu, praktikum dilakukan berdasarkan job sheet yang diberikan, berisi datasheet, VFD, dan motor listrik induksi, dan cara setting VFD, serta pengambilan video praktikum sebagai penugasan. Oke, di sini ada datasheet dengan praktikum VFD atau job sheet yang udah diberikan sama dosen, yang mana di dalam datasheet ini berisi bagaimana cara kita mengoperasikan inverternya, yakni berupa pin berapa, terus apa yang harus kita pencet, ini tulisan di sini untuk apa, cara kita memprogramnya. Nah, dari datasheet ini kita tahu bahwa bagaimana cara kita untuk mencoba mengoperasikan inverter yang mana akan selanjutnya disambungkan ke motor listrik induksi AC-nya. Nah, di sini juga ada job sheet yang mana dari tujuan pembelajaran ini menjelaskan terkait PFD, tujuan, terus ringkasan teori, keselamatan kerja, peralatan, dan persiapan atau wiring. Nah, langsung aja. Di sini ada parameter awal yang mana kita menggunakan kode ini P10, P11, P6, P7, P12, P34, P42, P27 sampai 30 sampai P86, yang mana masing-masing dari pinout ini parameter ini berfungsi sebagai ini ada catatannya. Nah, langsung aja ke praktikum yang pertama. Jadi pengamatan yang pertama kita lakukan itu adalah dengan menguji kecepatan dan arus input serta tegangan di input. Jadi di praktikum yang pertama ini kita mengatur frekuensinya dengan cara P6 itu kan nilai awalnya adalah 50 Hz sampai 60 Hz tentang ruji. Jadi bisa lebih tinggi, bisa lebih rendah. Dan berarti kita langsung
dilakukan, frekuensi kita ubah dari 10 sampai 100. Dan setiap kita mengubah itu, kita melakukan pengecekan, kecepatan perputaran rotornya dengan menggunakan, laser laser kecepatan, dan kita menggunakan clamp juga untuk mencari input yang mengalir di kabelnya, terus V input di, kabelnya juga. Dan kemudian kita akan melakukan, uji rem yang mana menggunakan P12 yang diganti menjadi 1. Kemudian kita ubah parameter 34 menjadi 5, parameter 42 jadi 5 juga. Nah, eh, kita ambil data secara berurutan dengan par 34 sekian, par 42 itu sekian. Dan di uji rem ini kita mengecek bahwa berapa waktu yang dibutuhkan untuk motor dari steady state 0 sampai steady atau waktu akurasi. Jadi dari awalnya mati, menyala sampai kecepatan yang diinginkan. Nah, kemudian dari deklarasi ini itu apa? Jadi dari waktu masih berjalan kita matikan, kita stop. Nah, berapa waktu yang dibutuhkan dari setelah di stopkan itu sampai rotor itu benar-benar berhenti berputar. Penjelasan terkait job sheet sama datasheet sekian. Kita langsung aja ke praktikum yang sebenarnya. Oke, jadi di sini kita melakukan praktikum di mana kita mengubah parameternya jadi yang ini mungkin coba yang pertama. Jadi parameter kita ubah di parameter yang keenam. Kita next dengan mengecek n. Kemudian kita ganti nilainya yang mungkin kita mau atur itu sekian berapa. Kita bisa mencet display untuk cepat mengubah sehingga kita tidak perlu mengklik terlalu lama. Kemudian kita end lagi untuk menjalankan perintah, memasukkan data. Dan selanjutnya setelah kita kembali ke par, kita cek lagi ke probe. Terus frekuensinya kita atur berapa. Ini kita berusaha untuk mencoba yang 10, frekuensi 10. Sedikit susah dikarenakan kesensitifan pada kontrol valve-nya. Nah, setelah mencapai 10 pas, kita tinggal menjalankan dengan mengklik tombol run. Nah, kemudian maka motor akan berputar sesuai dengan kecepatan yang sudah diatur. Dan kita menggunakan probe laser meter untuk mengukur kecepatan dari perputaran rotor itu. Dengan cara kita mengeklik dan kita menunggu display mencapai nilai yang konstan. Oke, didapat nilai 29,3,6 dan ini adalah percobaan yang selanjutnya di mana kita menggunakan mencoba untuk 20 frekuensi dan didapat 112,8 rpm. Ini adalah yang percobaan ketiga, didapat 123,5. Nah, cara kita mengukur arus dan tegangan pada kabel itu kita menggunakan clamp dengan cara membuka kemudian dimasukkan, tapi diatur dulu di arah ampere ya. Jadi pengecekan ampere dicek dan kita mendapat nilai 0,3 ampere yang mengalir di kabelnya. Dan kita cek lagi menggunakan voltmeter.
kita ubah, dan yang ada itu di nilai sekian. Nah, kemudian yang selanjutnya untuk percobaan yang kedua yaitu adalah kita mencoba untuk mencari rem, yang mana kita atur parameternya menjadi 32. Kita function data, kita isi nilai yang mungkin kita mau masukkan, yaitu 5. Kemudian kita function data lagi, dan kita ganti lagi ke par 42. Ke function data, kita isi juga dengan 5. Dan di end. Nah, selanjutnya kita langsung aja untuk mengklik frekuensinya itu kita mau atur berapa. Dan kita menggunakan 75 ya. Sedikit lama. Oke, mungkin cukup. Belum. Agak sedikit susah karena sensitif. Agak susah ya karena uh, perputarannya itu sangat sensitif banget. Jadi susah untuk mengatur nilai. Nah, dapat 75. Dan langsung aja kita bisa mengklik run. Dan sediakan stopwatch untuk sebagai mengecek berapa waktu yang dibutuhkan dari 0 sampai 75. Di start, dan ketika sampai 75 maka di stop. 3, 2, 1 stop. Nah, didapat 15 detik, 3. Ini adalah waktu yang dibutuhkan dari 0 sampai mencapai nilai yang diinginkan, yaitu kecepatan 75. Kita coba turun terlebih dahulu, kembalikan nilainya ke 75 pas. Nah, kalau kita mencari nilai diaktifnya, jadi ketika di stop dan kita mencari lagi stopwatch-nya, nah dari nilai 75 ini, kecepatan 75 sampai ke 0, nyalakan stopwatch dan matikan ketika display sudah menunjukkan nilai 0. Stop. Dapat 15,3 juga. Nah, oke, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan terkait bagaimana kita mengoperasikan VFD dan AC induksi motor. Kurang lebih saya mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.